pagi murid senior, murid dewasa, remaja, murid sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita ada format baru di sekolah minggu kali ini. Kita akan menayangkan satu diskusi yang akan mengambil tema di pelajaran yang ketiga, yaitu keluarga sebagai rumah pemulihan. Tapi sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini kami bisa belajar lagi tentang firman Tuhan, tentang keluarga Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami yang menyampaikan materi hari ini, supaya kami bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga murid-murid-Mu yang menyaksikan tayangan ini, sehingga mereka mendapat berkat, mendapatkan pencerahan, dan kekuatan untuk membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan mengambil tema keluarga sebagai rumah pemulihan. Kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yohan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk bersama-sama mendasari diskusi kita pada pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Itu bagian yang pertama. Saya akan menolong membacakannya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bagian kedua kita akan baca dari Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Saya akan kembali membacakannya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, anakku, saut Esau. Ya Bapak, berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya kumakan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Kalau kita melihat dari kisah keluarga Ishak, bahwa di sini jelas sekali ada sesuatu yang salah dari keluarga ini. Ya, tadi di bagian pertama kita tahu bahwa disebutkan pada ayat 28, Ishak sayang kepada Esau, sedangkan Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada diskriminasi atau perbedaan kasih sayang yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Si ibu mengasihi anak yang bungsu, sedangkan si ayah mengasihi anak yang sulung. Dan itu berlanjut ketika Ishak akan memberkati Esau, ya, karena Ribka sayang kepada
Yakub. Oleh karena itu dia berusaha mendapatkan hak atau berkat itu untuk diberikan kepada Yakub, sehingga dia mengajari Yakub untuk menipu ayahnya. Jadi ini terjadi karena adanya sesuatu yang salah di dalam keluarga itu, tidak ada kesehatian antara si ayah dan si ibu. Nah, di keluarga yang terjadi saat ini pun seringkali terjadi seperti itu. Ada anak emas dari ayah, ada anak emas dari ibu. Dan itu yang akhirnya membuat konflik terjadi di dalam keluarga. Selain itu, kalau kita lihat antara Esau dan Yakub ada perbedaan karakter. Perbedaan karakter ini pun juga yang membuat terjadinya konflik di suatu keluarga. Jika karakter ini tidak diseimbangkan atau saling melengkapi, maka akan terjadi konflik yang bisa membuat suatu keluarga pecah karena ada perbedaan-perbedaan karakter yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seharusnya di dalam satu keluarga itu. Kalau di dalam pelajaran kita bahwa di dalam keluarga harusnya setiap anggota keluarga itu memiliki kesempatan, semua anggota keluarga itu memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Di dalam satu keluarga, di situ juga memiliki fungsi untuk membawa setiap anggota keluarga mengenali dirinya, potensinya, dan mereka bisa berkembang secara maksimal. Di dalam keluarga juga memimpin untuk setiap anggota keluarga ke dalam suatu pertobatan, dan hal itu yang paling terpenting dan terutama, apalagi di dalam keluarga Kristen, ya. Anak-anak harus dibimbing untuk mengenal Tuhan dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia perlu keselamatan daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi, tapi kalau kita lihat dari akhir cerita keluarga Ishak, sungguh luar biasa. Ada pemulihan yang terjadi, ya. Pemulihan itu terjadi oleh karena akhirnya Yakub mau merendahkan hatinya untuk meminta maaf kepada Esau, dan Esau pun mau membuka hatinya untuk memaafkan Yakub. Jadi pemulihan yang terjadi itu dikarenakan oleh adanya kasih, pengampunan, dan keterbukaan di dalam keluarga itu. Dan itulah yang membuat setiap anggota keluarga bisa dipulihkan, ya. Dari setiap permasalahan yang ada harus ada keterbukaan, ada pengakuan, ada kerendahan hati, saling mengampuni, saling memaafkan, dan kasih yang besar di dalam keluarga itu. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Pendeta, atau nanti ada tanya jawab yang bisa kita lakukan untuk lebih tahu secara dalam tentang keluarga sebagai rumah Tuhan. Kita akan memasuki season selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu semua, saudari-saudari, semua yang ada di rumah untuk bisa tetap tinggal dan kita akan belajar selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan, yang saya akan tanyakan ke Pak Pendeta, nanti akan dijawab dengan sesuai dengan Alkitabiah. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan sama-sama belajar. Kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama, dan Pak Pendeta yang akan menjawabnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertanyaan pertama adalah, akhir-akhir ini Pak Pendeta, semakin kita modern, posisi suami sama istri itu agak mulai bergeser gitu kan. Suami merasa bahwa urusan rumah tangga, urusan mendidik anak, urusan rumah itu tugasnya istri. Suami itu tugasnya adalah mencari nafkah. Jadi semua urusan anak, misalnya bayar sekolah lah, pendidikan karakter, untuk pelayanan pun itu tugasnya istri. Menurut Alkitab, Pak Pendeta, apakah ini benar? Terus kalau memang tidak benar atau tidak sesuai firman Tuhan, suami istri itu harus sepakat dalam hal apa saja sebenarnya? Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kita boleh kembali bersama-sama ya untuk belajar. Memang ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dan juga ini menjadi satu polemik.
karena seringkali ini berhubungan dengan budaya. Budaya khususnya untuk di Indonesia, memang seringkali ayah atau bapak itu dia tugasnya seolah-olah mencari nafkah. Dan urusan dapur dan urusan yang lainnya adalah urusan istri atau urusan ibu, ya. Nah, sebetulnya di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana dua-duanya ini sebetulnya harus saling melengkapi. Kalau kita lihat dari Alkitab di dalam Kejadian, seingat saya itu yang bagaimana mereka memilih pasangan yang sepadan. Pasangan sepadan di sini bukan berarti kita memilah-milah, tetapi keduanya saling melengkapi. Keduanya saling melengkapi bagaimana mereka bekerja sama untuk mewujudkan keluarga itu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saya berharap kita semua sudah bisa mengerti ya, bagaimana keluarga ini saling melengkapi antara suami dan istri. Jadi ketika mereka bekerja sama bukan berarti kita memilah-milah. Ini tugas istri, ini tugas suami. Betapa indahnya kalau dua-duanya bisa kita lakukan bersama-sama, ya. Nah, memang kalau kita melihat dari adat Yahudi, sebagaimana kita bisa melihat dari Alkitab, sebenarnya di sana lebih condong untuk dunia pendidikan, karakter, semua lebih condong pada ayah atau sang suami. Jadi mereka lebih mempertanggungjawabkan masalah pendidikan khususnya itu adalah ayah. Tapi peran di Indonesia seringkali urusan ibu. Urusan ibu akhirnya gitu kan. Yang nganter sekolah kita lihat banyaknya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul? Iya. Dan mereka biasanya langsung merumpi gitu. Ya, tapi kita bisa melihat di sini itu hal yang negatif. Tetapi saya melihat harus ada keseimbangan. Keluarga adalah di mana tempat kita bekerja sama untuk membangun bersama-sama, bukan saling menyalahkan akhirnya. Ya maaf, saya juga sebagai laki-laki ya bukan berarti saya berbeda gimana, bukan, tetapi banyak saya mendengar kabar bahwa ya wanita sekali kalau misalnya masalah pendidikan disalahkan akhirnya gitu kan, ya kamu sih, ya selalu disalahkan, ya pokoknya suami saya cari duit. Saya rasa tidak, ya. Apalagi zaman modern ini, saya pikir ini harusnya lebih luas lagi. Saya rasa seperti itu. Jadi saya pikir kalau menurut Alkitab kan laki-laki itu bagiannya adalah mengasihi istri dan istri itu bagiannya menghormati suami. Oh iya. Nah, itu nanti kalau ada pihak laki-laki merasa saya itu bagiannya dihormati, gitu loh. Harus wajib pokok dihormati. Nah, artinya menghormati istri, menghormati suami itu dalam konteks bagaimana, Pak? Terus suami mengasihi istri itu dalam konteks bagaimana gitu loh? Karena ini tambah ke sini tambah rancu, Pak. iya. Oke, ini seingat saya dari Efesus ya. Kita lihat Efesus pasal yang keempat atau kelima ini. Ya, Efesus ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, memang kalau melihat bagian ini, saya sedang membimbing dalam primary counseling. Saya akan tekankan ini. Jadi maaf, selain tadi bertanya bagaimana sejauh mana sih mengasihi, kemudian bagaimana ketundukan itu, tapi saya mau kasih tahu juga bahwa ini seringkali jadi bahan tuntutan. Kadang-kadang suami bisa berkata kamu harus tunduk dulu baru aku mengasihi, atau istri yang nuntut kasih dulu
baru aku mau tunduk. Jadi yang mana dulu nih? Nah, sebenarnya dua-duanya harus berjalan bersama. Jadi tidak bisa saling menuntut antara suami dan istri. Tetapi ketika dua-duanya berjalan, maka semuanya teratur. Ya, tidak ada saling menuntut. Iya. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai tadi pertanyaan, bagaimana tadi apa, Bu? Bagaimana kalau soal tunduk itu, Pak? Oh iya, ketundukan. Nah, ini memang agak sulit ketika kita bicara ketundukan dalam bidang apa aja. Memang kalau dalam firman Tuhan tadi saya bacakan, dalam segala hal. Jadi banyak yang pernah saya lihat, dan ini pengalaman sebetulnya, ketika dia mau tunduk, memang ada dampak. Saya nggak tahu cara Tuhan. Kalau secara manusia kita pikir, ngapain dia tunduk kayak sampai seperti itu? Dia nggak boleh ke gereja, ya akhirnya nggak ke gereja. Dia nggak boleh pelayanan, dia juga nggak boleh pelayanan. Jadi bingung. Tapi memang saya nggak ngerti. Ini pengalaman saya ketika di tempat pelayanan yang lama. Si ibu ini dia bener tunduk dan tunduk. Dia bilang, ini udah nggak apa-apa. Karena si ibu ini sebelumnya dia hobinya pindah gereja. Sampai suaminya bingung. Dan memang suaminya ini agak usil. Jadi kalau sudah ada ke gereja sengaja gimana cara bikin istrinya marah. Wah, ini emang unik ya. Tapi ini kenyataan sebetulnya. Nah, kemudian ketika dia di gereja yang terakhir ini, ya bersama dengan saya waktu itu, memang ketika dia banyak bertanya masalah ini, saya ingat Ibu Gembala pernah bicara gini. Ya dalam segala hal. Terus ya sudah dilakukan saja. Dan dia lakukan. Akhirnya dia lakukan, nggak ke gereja, ya udah dia nggak ke gereja dan sebagainya. Akhirnya sang suami tanya, kamu sekarang ke gereja mana? Itu ke gereja yang di depan, dekat gang itu. Oh, gereja baptis? Iya, gereja baptis. Akhirnya suaminya ini bingung ngelihat perubahan dari istrinya itu. Kalau dulu tanya gini, apalagi dengan masalah yang rohani, istrinya lawan gitu kan. Dia tidak tunduk dan sebagainya ya. Tapi akhirnya dengan dia ketundukan, dia nurut. Sekarang suaminya pun ikut dalam pelayanan. Akhirnya dia mau ke gereja. Nah, ini yang benar diajarin gitu. Jadi dia ada satu perubahan. Nah, ini kan saya bilang kuasa Tuhan ya. Tidak semua sama dari setiap peristiwa. Tapi kalau saya mau melihat dari ketundukan ini, saya pikir memang saya setuju dengan firman Tuhan ya, dalam segala hal. Kemudian kalau suami, bagaimana dia mengasihi? Ya, mengasihi itu seperti apa? Saya katakan, bagaimana ini kadang-kadang istri-istri bilang, itu mudah mengasihi. Nah dulu saya bilang, kalau saya seringkali mengatakan sama jemaat, sama siapapun, mengasihi kepada istri itu, kita lihat di sini. Ayat yang keberapa ini? Saya lihat. Ayat yang ke-26, 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah ini, jadi saya bilang, bagaimana mengasihi istri? Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kalau mengasihi jemaat itu seperti apa? Kristus mati di atas kayu salib. Belum ada kan suami-suami yang harus mati untuk mengasihi istrinya. Jadi secara nggak langsung kasih suami ke istri itu kasih walaupun. Oh iya. Walaupun bagaimanapun gitu kan. Harus mengasihi. Harus mengasihi Iya. gitu kan. Seperti Tuhan Yesus, walaupun kita berdosa, walaupun kita tuh masih istilahnya ya nggak nurut sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya. Nah itu ya berat tuh Pak. Sebetulnya lebih berat. Tapi terkadang ya itulah yang dijadikan senjata, maaf, oleh para suami. Sekarang, hei istri tunduk, ya harus tunduk gitu kan. Iya. Tapi dia lupa dengan tugas dia mengasihi seperti apa. Jadi kalau memang dua-duanya berjalan, saya pikir tidak akan ada tuntutan ya. Dan dua-duanya akan berjalan dengan baik. Oh, iya. Tadi yang Pak Pendeta bilang bahwa istri itu harus tunduk, itu sebenarnya dari bacaan yang tadi kita baca, sebenarnya salah satu penyebab konflik itu karena istri tidak tunduk. Tadi kita lihat Ribka, dia suaminya mengambil keputusan untuk memberkati Esau, tapi dia secara sengaja nguping.
nguping Ya. akhirnya mengambil keputusan yang tidak menuruti keputusan suaminya, terjadilah konflik di keluarga. Nah, itu bersambung sama pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi sudah cukup ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sudah menjawab urusan emak-emak. Urusan bapak-bapak juga jadinya mencerah. Terus untuk anak-anak remaja juga harus belajar dari sekarang bagaimana bersikap sebagai laki-laki, bersikap sebagai perempuan. Karena kelak juga akan melewati proses seperti Betul, ini. betul. Jadi hari ini bukan hanya masalah rumah tangga. Oh, anak remaja bilang, oh ini bukan buat saya, bukan ya. Ini pembekalan buat adik-adik remaja semua, apalagi yang mau menjalankan pernikahan. Ini pertanyaan hari ini diskusi hari ini tuh sangat membantu untuk modalnya untuk ke depan. Ini pertanyaan yang kedua yang lebih seru, Pak, sebenarnya. Ya. Kita lihat tadi di Ribka dan Ishak, Esau dan Yakub. Walaupun mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dekat dengan Tuhan, ternyata keluarga yang dekat dengan Tuhan pun permasalahannya konfliknya seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Keseimbangan hak asuh, hal asuh. Jadi kalau pembandingan kakak sama adik, kalau saya tuh anaknya satu, jadi gimana dengan Bu Yohan gitu kan ya? Pembandingan untuk kakak sama adik, mungkin yang anaknya 3 atau 4 itu kan berasa keseimbangan dalam hak asuh. Nah, kalau terkadang orang tua tuh punya hobi. Hobi dan punya satu idealisme dalam pemikiran. Mimpi yang tidak tercapai oleh dirinya. Mungkin mimpi yang tidak tercapai. Dulu bapaknya pengennya jadi, misalnya mau jadi polisi karena kecelakaan nggak jadi. Ya. Anaknya dididik itu biar jadi polisi. Nah, hal asuh seperti ini tuh sebenarnya boleh nggak, Pak? Terus membandingkan kakak sama adik itu juga boleh nggak? Misalnya, Bu, ya kamu belajar yang pintar kayak kakakmu. Kakakmu pintar matematika, kok kamu nggak bisa gitu loh. Kakakmu pintar lukis, kamu kok nggak bisa lukis. Yeah. Kakakmu suaranya bagus, itu loh. Kakakmu udah pelayanan, kenapa kamu nggak pelayanan? Nah, hal asuh seperti ini tuh bagaimana, Pak, menurut Alkitab? Monggo, Pak. Oke, mungkin Bu Yohan dulu gimana pengalaman nih? Sebenarnya saya juga beberapa kali pernah mengikuti diskusi soal pola asuh gitu, seperti ini ya. Memang sebenarnya membandingkan atau menuntut anak seperti yang orang tua inginkan itu salah gitu ya. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri, ya, mempunyai karakter sendiri. Kalau kita tadi yang saya sampaikan di awal bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki karakter dan peran masing-masing, ya. Yang mungkin si adiknya dia lebih sebenarnya kemampuannya lebih ke art gitu ya, sedangkan kakaknya lebih ke eksak, seperti anak saya ya. Anak saya itu 2, laki-laki sama perempuan ya. Yang pertama itu, jadi saya tahu bahwa dia itu kemampuannya di eksak, makanya ketika dia mengerjakan matematika atau pelajaran apa gitu, dia mampu, saya tahu dia mampu untuk mengerjakan itu gitu ya. Kalau dia asal-asalan atau mungkin nilainya di bawah standar yang sebenarnya dia mampu, saya marah gitu ya. Tetapi pada adiknya gitu ya, saya tidak menuntut hal yang sama karena saya tahu kemampuan dia bukan di situ. Dia lebih ke art gitu ya, ke art. Jadi untuk eksaknya saya tidak menuntut banyak gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak itu suka ini membandingkan gitu ya. Adik kok kalau matematika nggak bisa atau apa kok nggak pernah dimarahin gitu kan. Kalau aku kok selalu dimarahin gitu si kakaknya seperti itu. Nah, adiknya pula kalau mengerjakan matematika, padahal saya mengajarinya tidak segalak. Kalau mengajari kakaknya suka udah takut duluan kalau mau jawab tuh enggak, ibu nggak akan marah. Jadi dia melihat membandingkan dirinya dengan kakaknya gitu, takutnya nanti kalau saya salah dimarahin kayak mbak saya gitu ya. Nah, padahal saya selalu ngasih tahu dia, memberitahu dia bahwa enggak akan marah ibu karena ibu tahu kemampuan kamu seperti apa, kemampuan mbak seperti apa. Saya sama mbaknya juga, kakaknya itu juga bilang, ibu tahu kamu mampu, kamu bisa, makanya ibu kayak gini kayak kamu. Tapi sama adik beda gitu, karena kemampuan kalian beda. Saya suka menjelaskan itu sama mereka dan pada akhirnya mereka ngerti gitu ya. Oh, kemampuan saya di sini, jadi membebaskan gitu, membebaskan. Kamu mau kayak apa, mau seperti apa,
silahkan gali semaksimal mungkin apa yang kalian miliki, tapi yang jelas kalau itu pilihan kamu harus mempertanggungjawabkan. Jadi dari sejak kecil saya menanamkan itu gitu. Dan saya juga belajar untuk tidak membandingkan, karena itu akan membunuh, kalau menurut saya membunuh karakter si anak gitu ya. Ketika dia seumpama dia nggak bisa yaitu matematika atau nggak bisa suatu pelajaran gitu ya, sedangkan kakaknya bisa, kamu harus bisa nih. Akhirnya anaknya jadi minder, jadi rendah diri. Kalau hal menghukum, kalau nakal harus sama apa enggak? Misalnya kan ada hukuman orang tua di pojok 5 menit, di pojok ini, itu sama enggak kakak sama adiknya? Kalau kesalahannya sama, saya perlakukan menghukum sama gitu ya. Dilihat dari kesalahannya. Karena suka yang protes mbak, tapi mbaknya memang, tapi adiknya memang agak slow sih ya. Kalau anak saya kedua itu agak slow. Kalau mbaknya memang agak ya luar biasa gitu kan. Kayak bapak ibunya gitu. Jadi jadi memang kadang si mbaknya itu kok saya dikit-dikit dimarahin gitu. Tapi karena apa? Karena dia mulai dari nada rendah, Rati, tetap aja Rati, nadanya udah mulai tinggi sampai yang paling tinggi. Nah, tapi kalau adanya, Dek nggak boleh gini, dia langsung ikut. Jadi melihat kesalahannya. Kalau memang kesalahan yang dilakukan sama, berarti hukumannya juga sama. Gitu. Tetapi kalau tapi nggak tahu nanti menurut Pak Pendeta apakah saya benar nggak sih? Kalau taraf kesalahannya itu berbeda, ya melihat kesalahannya gitu. Tapi yang jelas ketika mereka dihukum, tidak saya biarkan sudah dihukum gitu ya. Tapi saya setelah itu ajak bicara, saya kasih pengertian, terus yang jelas saya selalu menekankan setelah itu, saya selalu bilang seperti ini mereka. Tahu nggak kalau kamu salah? Tahu. Jadi apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Sekarang gimana? Maaf ibu, saya salah. Terus saya nggak akan lakukan lagi. Walaupun pada akhirnya diulangi lagi, tapi suatu proses yang harus diulang-ulang. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu mendidik anak-anak saya. Jadi dalam hal apa ya? Saya dalam hal memperlakukannya juga itu sama. Jadi kalau ibu saya pernah berpesan seperti ini. Kamu anak pertama sama anak kedua harus sama. Karena seringkali mungkin pengalaman dia melihat orang tua gitu, kalau anak pertama itu apa-apa semuanya gitu ya, tapi nanti sudah anak kedua sudah berbeda. Jadi kayak seumpama ulang tahun kalau anak pertama setiap tahun dirayain gitu, mungkin karena anak kedua biayanya sudah mulai bertambah, nggak pernah dirayain. Nah, ibu saya selalu berpesan, kalau mbaknya dirayain setiap tahun, adiknya juga. Jadi saya juga memperlakukan sama seperti itu. Dalam hal uang saku juga seperti itu. Ada tarafnya, nanti kalau udah kelas 3 Mbak Rati naik 5.000, berarti adik nanti kelas 3 juga naik 5.000. Nanti kelas SMP Mbak Rati naik 10.000, adik. Jadi seperti itu. Jadi ada disesuaikan ya. Disesuaikan dengan umur. Disesuaikan dengan umur dan sama polanya gitu. Kalau dulu umur setahun sama 5 tahun dirayakan, mbaknya juga setahun sama 5 tahun dirayakan. Kalau ulang tahun kali ini kita makan keluar, adanya juga makan keluar ditawarin gitu. Jadi diperlakukan sama, dan nanti kalau uang sakunya mulai sampai kelas 3 cuma 3.000, nanti sama adik juga 3.000, nanti naik baru kelasnya, itu diperlakukan sama. Itu yang saya lakukan pada anak-anak saya. Ya. Sekarang kalau menurut Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat dari pengalaman Bu Yohan, ya sebetulnya sih sudah cukup baik gitu ya. Jadi memang dalam hal keadilan, dalam pola asuh gitu ya, memang saya pikir tetap kita harus sama, karena itu anak kita gitu kan. Saya juga anaknya satu Bu, jadi ya tetap aja ya. Tapi saya melihat memang ya kita harus bisa menstandarisasikan. Ya kayak tadi kelas 3 naiknya 5.000. Ya oke. Sekalipun mungkin ketika adiknya ada kelas 3 kan sebetulnya tingkat inflasi sudah beda ya. Beda benar. Iya, tetapi ya kita berusaha untuk menyamakan itu supaya mereka juga mengalami hal merasakan kasih sayang itu betul sama. Nah, memang saya kayak tadi seperti hukuman dan lain sebagainya itu juga ya kita harus lihat juga ya, nggak bisa disamaratakan karena kan bukan kemampuan ya, dari usia dan juga
dari fisik berbeda. Ya, maka kalau yang besar suruh berdiri misalnya 10 menit, yang kecil juga 10 menit, yang kasihan. Gitu kan. Jadi kita harus bisa lihat sejauh mana ya anak ini mampu, dan memang itu wajar untuk kita hukum ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga orang yang bilang bahwa nggak boleh gitu menghukum anak. Saya juga mikir, saya bilang kalau nggak boleh menghukum anak, terus kapan saya mendidiknya gitu kan? Itu yang sangat sulit gitu. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri dikatakan di Amsal, seingat saya, lebih baik rotan ya kena kepada anakmu daripada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita nggak rela anak kita binasa, kenapa nggak lebih baik rotan yang kena gitu? Ya di dunia ini lebih baik kita didik daripada nanti habis selama-lamanya. Nah jadi dia katakan ketika memukul pun, ingat juga di bagian Amsal dia katakan jangan mengingini kematian dan nyawanya gitu kan. Itu yang saya percaya kok. Setiap orang tua sekalipun harus memukul pasti tidak nyampe ke situ. Ya, nggak mungkin. Dia pukul karena dia sayang. Nggak mungkin dia pukul sampai berdarah-darah gitu kan. Ya, jadi saya melihat seperti itu, Bu. Jadi pola asuh memang juga tadi dikatakan perlu kekompakan antara ayah dan ibu. Ketika ayahnya menghukum, ibunya jangan bela. Apa kalau dia udah salah ya dia harus salah. Jadi jangan sampai gini. Kita sedang menanamkan nilai untuk adu domba. Karena gini, misalnya mamanya marah, datang sama bapaknya. Nah anak kecil tuh nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Tahu-tahu selalu gitu, lari sama bapaknya. Ini nangis gini-gini. Terus bapaknya dengan tenang, oh iya nah kenapa? Mama jahat ya. Nah itu sudah menanamkan. Ya udah nggak apa-apa ya. Oh jangan diajak jajan ya. Wah dibelanya luar biasa. Salah. Tapi lebih baik gimana? Mari ya. Kenapa kamu dimarahin mama gitu kan? Kenapa kamu seperti karena kamu nakal. Karena kamu ini papa juga nggak suka. Nah ini akan berarti kan kita kompak antara suami dan istri, dan itu akan membuat anak ini oh iya emang salah. Jadi tidak ada dualisme dalam keluarga. Jadi harus ada kekompakan tuh. Terus bagaimana dengan bullying di dalam keluarga, Pak? Nah ini bullying itu kadang tanpa sadar ya. Iya. Karena bullying itu kan sebenarnya bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain, tapi sebenarnya yang paling di dalam keluarga sendiri gitu loh. Sekarang kalau kita lihat Ishak sama Ribka, itu kan tanpa sadar mereka sebenarnya bullying. Iya. Nah, bullying yang ada dalam keluarga itu dari zaman 2000 tahun, entah berapa tahun yang lalu sebelumnya sudah terjadi. Itu udah terjadi bullying tanpa sadar. Nah, kalau keluarga itu bullyingnya bagaimana? Misalnya sih, kalau sekarang lah ya, lihat kakaknya menjadi juara 1, adiknya ya begitu-begitu biasa saja. Nah, jadinya mungkin entah papanya, entah mamanya bilang kamu tuh pinter kayak kakakmu, gitu kan? Atau mungkin bukan dari kakek, nenek, apa tantenya yang lain juga seperti merasa bahwa anak ini mau dikucilkan bukan sama orang lain tapi keluarganya sendiri. Itu prosesnya itu harus bagaimana sebenarnya? Iya, ini memang tadi saya bilang kadang-kadang nggak sadar. Jadi akhirnya kita membandingkan anak yang besar dengan anak yang kecil gitu kan. Nah ini sebetulnya nggak tepat, ya nggak tepat. Jadi setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ya, kita di dalam Alkitab sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Rasul Paulus gitu kan, bahwa talenta setiap orang tuh di dalam satu tubuh berbeda-beda, nggak bisa sama. Nah, dia kakak adik pun sama. Dia tidak punya talenta yang sama. Tadi Bu Yohan, anak yang besar dan anak kecil beda. Ya, belum nanti pengalaman-pengalaman dengan keluarga-keluarga yang lain. Sama, kita pun tidak bisa memaksakan. Atau tadi dikatakan, tadi sebenarnya pertanyaan yang sebelumnya ya, jadi memaksakan. Karena istilahnya orang tuanya dulu gagal ya, jadi polisi, gagal jadi perawat gitu kan. Akhirnya ingin menjadikan anaknya model jadi yang seperti model yang dia mau. Nah, itu juga sebenarnya bullying. Ya bullying, karena belum tentu anak itu talentanya di situ. Ya. Nah, contoh saya bilang ketika anak saya mau sekolah, mau ke SMK, maunya kemana? Tata Boga. Saya nggak bisa melarang. Tapi saya hanya memberikan arahan. Saya bilang, oke lah kalau ke Tata Boga kemungkinannya seperti ini nih.
Ya. Nah, kalau secara pribadi saya bilang, saya kayaknya nggak mau kayak gitu. Ya karena saya dunianya IT. Ya bukan berarti nggak pengen jadi pendeta gitu ya, bukan gitu. Tapi saya pikir kalau saya dulu dunianya IT, saya bilang mungkin IT akan lebih baik masa depannya dan. Tapi saya pikir juga kalau dia nggak bisa, dia bisa tata boga, saya akan menyiksa dia gitu. Jadi saya seringkali melepaskan saja, bilang maunya apa kamu. Nah jadi kalau memang maunya di situ, ya kita ikutin, ya kita ikutin. Jadi itulah kebebasan yang harus kita berikan juga kepada mereka. Mungkin ada zaman sekarang ada tes ya, bukan tes apa? Tes bukan kemampuan, tes apa ya semacam ya itu ya tes minat dan bakat ya. Jadi nah itu juga mungkin kalau emang perlu dites ya dites gitu ya. Tapi saya melihat di sini ya kita kembali pada firman Tuhan juga bahwa manusia itu unik. Sekalipun orang tuanya ya jadi apa gitu, anaknya belum tentu akan sama. Jadi kita perlu menyadari itu juga. Dan minat dan bakat itu juga perlu kita kembangkan. Nah, jadi di sini saya pernah ikut seminar. Jadi jangan salah. Ini Indonesia biasanya kurang tepat. Saya pernah ditanya gini, kalau anakmu nggak bisa matematik, tapi dia bisanya di bahasa, ya bahasanya pintar, tapi matematik jeblok. Yang mau dilesin yang mana? Rata-rata orang Indonesia akan matematik. Ya, karena yang tidak mampu itu harus nah betul. Ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, tadi kembali pada firman Tuhan, talentanya kan berbeda. Biasanya bertolak belakang. Kalau yang pinter bahasa, biasanya eksaknya dia lemah. Kalau dia di eksaknya kuat, biasanya dalam bahasa dan sosial tuh lemah gitu kan. Jadi memang bertolak belakang. Nah ketika anak itu nggak bisa matematik, dia pinternya di bahasa, ya lesinnya di bahasa, dia akan lebih mahir, dia akan lebih maksimal. Nah ini terkadang yang terjadi yang ya maaf ini mungkin agak kesalahan ya buat di kita ya. Tetapi kalau kita tahu sekarang, ayo bakatnya kemana? Diasah di situ karena manusia itu nggak bisa sama. Jadi bahasanya bagus, matematik bagus, semuanya rata gitu ya, nggak bisa. Ya, kalau di luar negeri memang mereka sudah mengarahkan sejak SMP bahkan dia SMP udah diarahkan, tapi di Indonesia kan belum. Ya, jadi ya mungkin seperti itu Bu. Perlu belajar lagi tentang parenting. Iya betul. Nah selanjutnya ini bagaimana pola asuh kalau seandainya keluarga ini memang harus menitipkan anak itu ke orang tuanya. Kita tahu bahwa pola asuh oma, opa, kakek, nenek, simbah, mbah kakung, mbah putri, opung, boru, opung, doli itu akan berbeda dengan cucunya, dengan orang tua sendiri. Bagaimana menurut Bapak kalau pola asuh itu akhirnya yang memegang kakek neneknya dan ternyata pola asuh orang tua dan kakek nenek itu berbeda? Ya, ini menyangkut pengalaman sebetulnya. Jadi memang sulit ya. Saya pernah sharing dengan pendeta senior mengenai hal ini juga. Jadi dia pun mengalami. Bahkan dia mengalami sebagai kakek. Dia begitu sayangnya sama anaknya gitu kan, sama cucunya. Sampai anaknya itu protes. Papa dulu sama kami tuh nggak boleh. Kenapa sama cucu boleh? Dia juga nggak bisa ngomong, tapi dia sebagai hamba Tuhan kan. Jadi dia bilang, saya juga nggak bisa ngomong gitu kan. Terus mau seperti apa? Nah, kalau dia menyadari, dia tidak mau merebut kasih sayang cucunya ini dari orang tuanya, sehingga dia bilang, saya mundur. Dia pindah rumah dan akhirnya dia, kamu harus tetap tinggal dengan orang tua. Ini hal yang baik. Nah, tetapi memang menyikapi hal ini seperti yang saya alami, saya bilang sulit. Yang seringkali terjadi konflik siapa? Kakek nenek dan orang tua. Nah itu, kakek nenek. Jadi neneknya dengan saya seringkali konflik gitu kan? Karena apa? Pola asuh yang berbeda. Ya, jadi terkadang ini jadi satu polemik dalam keluarga. Ya memang yang terbaik adalah saya bilang tetap mereka harus anak itu harus selalu dengan orang tuanya. Polanya tetap harus pada orang tua.
kakek nenek saya pikir juga nggak boleh mencampuri urusan dari pola asuh anaknya, gitu kan? Mau maaf dikata mau keras mau seperti apa, itu sudah urusannya keluarga ini, keluarga anaknya, gitu kan? Keluarga dia kan dulu sudah berlalu, sudah lewat, gitu kan? Dan sekarang anak-anaknya sudah menjadi kepala keluarga. Nah ini yang juga harus diseimbangkan. Dan jadi saya pikir bahwa ketika kita menitipkan anak, ya inilah saya bilang, jangan lama-lama. Kalau saya melihat gitu ya. Kalau saya kan dari kecil dititipnya gitu ya. Jadi udah nempel banget gitu kan. Tapi saya bersyukur. Jadi saya bilang bersyukur kenapa? Ya akhir-akhir ini ya kalau saya melihat pemulihan terjadi ya. Walaupun saya pikir, wah saya udah hopeless, sudah seperti apa. Saya bingung untuk mendidik. Tapi ya dengan kuasa doa saya pikir ya anak ini sekarang udah mulai mau nelpon gitu kan, dia mulai mau ngobrol, ya ini sekolahnya mau gini mau gitu dan lain sebagainya. Saya pikir ini satu hal yang di luar pikiran saya jujur. Tetapi ya kalau di antara kita nih, bagaimana kita yang suka menitipkan anak kita, dia pesannya sih jangan lama-lama. Karena ini pengalaman pahit ya. Karena ini kan kita buka diskusi ini juga untuk murid senior, ya, gitu kan. Karena polemik keluarga modern saat ini, mereka bekerja, suami istri bekerja, ya. Dan terkadang tidak percaya sama orang lain, harus dititipkan ke keluarga. Oh iya, betul. Nenek sama kakek, dan permasalahan pola asuh ini pun berbeda gitu kan. Harus kalau tadi Pak Pendeta harus mengatakan dengan tegas bahwa opa oma tidak boleh ikut campur dalam tidak boleh ikut campur dalam pola asuh yang sudah ditetapkan sama orang tua ya, inti gitu. Betul. Walaupun kita harus akui bahwa kasih sayang oma opa itu luar biasa, lebih besar. Seperti pengalaman saya sebenarnya tidak hanya oma opa, bude aja bisa seperti ya, benar. itu. Ya. Anak saya yang pertama kan 2 tahun ikut ibu saya di Kediri. Itu budenya itu kalau sama Rati sama anak saya itu, waduh, saya budenya itu lebih sayangnya luar biasa daripada malas neneknya gitu. Pernah waktu di Jawa di Kediri gitu, saya nyuruh dia nyapu gitu kan. Tapi memang dia sudah gede gitu kan nyapu. Yang marah malah budenya. Seperti itu disuruh nyapu gini. Bertengkarlah saya sama kakak saya gitu. Diem aja, jadi ya biarin anak-anakku sendiri gitu, enggak apa. Jadi diem. Tapi ya puji Tuhan akhirnya kita udah baikan lagi gitu. Dan saya juga pernah pengalaman saya ketika saya memarahin anak saya, ibu saya ikut-ikutan gitu. Dan satu hal yang saya katakan sama ibu saya bilang bahwa saya tegaskan, ini anak saya mau mendidik. Jadi ibu jangan ikut campur kalau saya sedang mendidik dia. Gitu. Ya untungnya ibu saya itu orangnya mengerti gitu, jadi dia setelah kejadian itu ketika saya mendisiplin anak saya, dia tidak ikut campur. Tapi setelah selesai dia datang ke anak saya, bukan berarti terus kamu ya ibu jangan enggak, tapi dia malah mendukung gitu, dalam artian makanya kamu jangan nakal, jangan melawan sama ibu. Jadi dia menguatkan itu si anak. Jadi ya seperti tadi. Tidak hanya terjadi ketika suami istri yang berbeda pola asuh, tetapi sebenarnya harusnya nenek kakek ataupun keluarga yang lainnya itu mendukung. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua cucunya ya orang tua ketika si anak berbuat salah. Jadi nggak malah kamu ya bapak sama ibu jahat ya, sini sama kakek nggak boleh seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa anak itu memang salah ya, memang pantas dimarahin, pantas dihukum, ya kita kasih penjelasan sama dia. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa pola asuh itu lebar. Jadi bukan hanya suami istri, papa mama, tetapi juga untuk paman, tante, kakek, nenek pun itu mempengaruhi pola asuh. Jadinya ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kita bisa lihat di Alkitab pun seperti itu kan pola asuh, bagaimana Abraham si Yakub itu kan masih seumuran gitu, mungkin masih kecil ya Pak ya. Udah ngerti cara curang gitu kan. Mengerti bagaimana cara ngakalin kakaknya gitu kan. Menipu gitu dari kecil. Dan itu pun disupport sama mamanya gitu kan. Nah, jadi bullying seperti ini harus diputus mulai dari keluarga. Karena kalau keluarga ini tidak terputus, bullying ini kan berlanjut ke
ke kehidupan selanjutnya gitu kan. Dan itu akan apa ya, jadi si anak itu rusak karakternya karena bullying itu. Jadi saya suka menekankan ketika bullying itu terjadi, yang kita lakukan tidak sadar seperti mungkin jarang memberikan pujian ketika anaknya berprestasi, tidak pernah berpujian, tetapi ketika dia salah udah kata-kata kasar, caci maki, bahkan merendahkan, kamu tuh bisanya apa, cuman ya gitu. Nah itu bullying kan. Nah itu merusak karakter dan membunuh karakter anak itu gitu. Itu bahaya sekali. Jadi dalam keluarga itu seperti pelajaran kemarin, jadi dalam keluarga itu bukan hanya karakter, bukan hanya minat dan bakat, sebenarnya juga kecenderungan seksual pun terjadi dalam keluarga itu. Karena kekerasan seksual dari anak ke anak gitu kan bisa berlanjut sama selanjutnya. Saya waktu Bu Yohan bilang seperti itu, saya ingat pelajarannya kemarin, kalau bagaimana bibit-bibit gay, lesbi itu terjadi sebenarnya mulainya dari keluarga gitu kan. Jadi keluarga, makanya iblis itu sangat ingin menghancurkan keluarga karena apa? Wadahnya berkat Tuhan itu di keluarga sendiri. Nah ini menyangkut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, soal keteladanan. Kalau kita lihat teladan bahwa anak itu bercermin, ada kata bijak bahwa anak itu cerminnya orang tua itu cerminnya anak. Bagaimana keteladanan orang tua itu harus dijalankan Pak? Apakah misalnya contoh simpelnya, kalau seorang ayah itu salah, wajib nggak ayah itu minta maaf sama anaknya? Padahal ini kan lebih tua, anak-anak itu kecil, mungkin anaknya masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kan kita pernah melihat bahwa pemulihan hati Bapak, kan ada satu gerakan untuk pemulihan hati Bapak. Seperti ini, keteladanan seperti ini tuh harus dimulai sejak kapan? Ya sejak sekarang ya Bu ya. Saya melihat sejak sekarang gini. Sejak waktu mereka berkomitmen untuk menikah, atau sejak mereka punya anak, atau gimana ya Pak? Ya sejak mereka komitmen. Ya jadi kan gini, keteladanan itu kita berikan kepada anak kita, betul ya. Dan termasuk tadi ketika seorang ayah bersalah, misalnya ketika kita marahin ternyata bukan dia yang salah. Nah, kita harus berani untuk mengatakan maaf ya nak, gitu. Kita berani karena apa? Itu satu teladan. Supaya apa? Supaya anak itu pun nanti akan berani untuk minta maaf, khususnya pada orang tuanya. Ya, nanti kepada orang lain pun mudah. Tapi ketika anak itu sulit untuk meminta maaf, biasanya sulit juga pada orang lain dia untuk minta maaf. Jadi ini salah satu teladan ya, teladan yang perlu kita berikan. Tapi buat adat di timur memang kayaknya agak berat, apalagi orang tua minta maaf sama anak ya. Wah, di mana? Bukan hanya orang tua, terkadang yang lebih tua, yang lebih tua gitu kan, yang lebih tua harus dia dulu. Ada salah ya. Kita bilang yang memaafkan, mengampuni. Kamu harus mengampuni, bukan berarti yang tua harus yang muda harus datang. Iya. Nah ini apalagi kalau sama anak, biasanya jarang ya. Saya melihatnya memang ya kayak orang tua saya cuma dulu ya seperti itu, rasanya nggak mungkin lah untuk minta maaf sama anaknya ya. Tetapi saya bilang saya minta maaf. Bilang ya jujur, saya bilang saya belum bisa jadi ayah yang baik. Itu satu keterbukaan dan ketulusan, bukan berarti cuman maaf ya gitu. Kayaknya rasanya beda ya. Minta maaf yang tulus dan hanya minta maaf yang lip service. Dan jadi kita dengan ketulusan. Kalau kita peluk-peluk ya kita peluk gitu kan. Nah, itu akan terjadi pemulihan lebih cepat. Dan selanjutnya saya pikir keteladanan pun ya tadi Bu Yohana bilang ya emang dimulai dari rumah. Ya zaman sekarang memang canggih, kita lewat dia telepon ada namanya ya. Oh ini si A, oh ya udah, mau diangkat atau enggak ya urusan nanti gitu ya. Tetapi kalau dulu kan masih pakai telepon, kita nggak tahu nomornya, nggak tahu siapa, tapi biasanya lupa.
nanti kalau yang nelpon si A, ibu A, bapak B ya, bilang papa nggak ada. Nanti anaknya kata papa, telepon, papa Nggak ada. Tapi kita lupa, jadi itu kita sedang ya mengajarkan supaya dia bohong. Sekali waktu yang dibohongin siapa? Kita. Jadi jangan salahkan kalau anak kita nanti bohong, ya ternyata kita sudah mengajarin dari dulu. Nah, saya pernah lihat satu fenomena anak remaja, Pak. Anak remaja tahu sendiri sosmed itu luar biasa. Ya. IG, Facebook, channel-channel TikTok dan segala macam itu mereka pasti punya. Nah, mamanya nge-add Facebook anaknya langsung geleng. Kenapa mamaku mau berteman sama aku? Gitu kan? Apa ini? Jadi sekarang boleh nggak, wajib nggak kita tuh mengawasi anak-anak kita di media sosialnya? Karena saya sendiri di sosial media saya memang aktif, karena saya jualan gitu kan. Saya lihat juga postingan anak-anak remaja sekarang yang di IG, apalagi TikTok itu baju itu ya ampun, bawah tutup, atas yang semilir gitu kan. Pulang bahannya mending mbak ini semilir gitu kan. Jadi di media sosial sekarang kan mulai memang Pak, keterbukaan itu selalu udah sangat terbuka sekali. Wajib nggak orang tua itu mengawasi anak-anaknya di media sosial sendiri? Saya memandang hal ini wajib. Kenapa wajib? Gini, kalau kita punya hubungan yang baik dengan anak kita, pasti dia mau berteman dengan kita. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu dia tidak merasa nyaman dengan kita, pasti dia tidak mau berteman dengan kita. Jadi saya rasa, ya kalau zaman sekarang, kita orang tua tetap wajib. Jadi bisa memantau, tapi bukan berarti mengekang ya. Iya. Biarkan dia berkreasi, karena sekarang berkreasi mereka lewat IG, lewat TikTok. Malah menghasilkan uang, Pak. Iya, jadi saya pikir itu, no problem ya. Masih muda-muda. Yang penting kita tahu apa sih yang dikerjakan oleh dia. Dan bahkan, ya maaf, TikTok mereka lebih menarik daripada TikTok kita kan. Mereka lebih hebat gitu kan. Saya pikir itu yang bakat-bakat yang perlu dikembangkan. Tapi kita bukan berarti mengekang, tapi kita hanya memantau. Kalau ada yang salah, ya kita kan berarti tegur. Bukan berarti kita harus menghukum seperti apa ya, tapi kita tegur, kamu kayaknya kurang pas. Ini loh, main TikTok ini atau ini, maaf gitu. Kita bisa kasih masukan sehingga ada satu komunikasi dan yaitu keteladanan kita. Ini mungkin juga untuk pengingat bagi orang tua semuanya, bahwa di TikTok, di YouTube segala macam hal pornografi, hal yang itu masuknya sangat banyak sekali. Gak bisa dibatasi. Gak bisa dibatasi. Waduh. Nah, jadi kalau yang punya anak-anak kecil, settinglah YouTube Anda dengan YouTube Kids, gitu kan. Kalau di handphone saya, anak saya ngelihat YouTube itu secara online itu, ya kalau di mana, di gereja. Kalau di rumah saya sengaja, karena saya bikinnya gini, saya downloadin aja, dia lihat. Karena kadang-kadang kalau kita nonton YouTube, tiba-tiba iklannya jebret. Iklan-iklan nggak benar. Jadi kalau Bapak Ibu juga menyimpan misalnya dokumentasi pribadi, mengertilah maksud saya gitu kan. Tolong kalau itu memang seperti itu, di folder sendiri dan dikunci. Jangan sampai anak itu tahu. Terkadang kan anak-anak buka handphone gitu kan, lebih canggih dari lebih tahu. Anak saya aja diajarin sekali kode udah ngerti bagaimana cari YouTube, bagaimana ini iklan, ngetik, padahal belum bisa baca. Kok ngerti kalau iklan itu harus diginiin, itu ngerti gitu kan. Jadi kalau ada beberapa orang tua juga yang merasa bahwa punya dokumentasi pribadi itu disimpan di handphone dan ternyata anaknya lihat, belum pada waktunya. Mereka sepertinya kita tuh mendorong mereka untuk apa? Aduh, saya kata-katanya nggak bagus ini. Jadi jangan sampai lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, selanjutnya ini loh Pak Pendeta, silakan Bapak Pendeta menasehati keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang saat ini juga mengalami permasalahan-permasalahan keluarga. Tipsnya bagaimana? Menurut sarannya, menurut Alkitab. Monggo. Saya rasa kita udah cukup panjang lebar. Jadi saya nggak panjang-panjang ya. Kalau saya melihat dari awal tadi, ayo bagaimana mengasihi, bagaimana kita tunduk
semua dua-duanya harus berjalan dengan baik. Kalau kita berbicara tentang pola asuh, mari kita bekerja sama antara suami dan istri. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada saling membela, tapi kita bekerja sama untuk membesarkan anak itu sampai dia mengenal Kristus nanti, ya. Nah, kemudian yang tadi masalah bullying, ya mari kita juga perlu waspada karena cara si iblis sekarang ini lebih canggih. Iya benar. Ya, jadi lewat YouTube, lewat ini loh smartphone ini ya. Jadi semua bisa diulang-alik lewat sini. Iya. Jadi bukan berarti ya katakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kita sudah datang sendiri dikantongin pencobaannya. Ini yang lebih sulit ya. Tapi saya berharap yuk kita sebagai keluarga-keluarga yang muda, ayo kita saling mendorong satu dan yang lain. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan silahkan hubungi ya saya atau mungkin ada guru sekolah minggu di sini ada 2. Mungkin ada yang bisa lebih dipercaya, silakan ya. Tetapi kalau mentok, silakan datang saya sebagai gembala sidang. Ayo kita ngobrol. Dan dia saya rindu ke depan, saya pikir kita perlu ada satu pertemuan. Ya, pertemuan keluarga-keluarga muda. Kalau sekarang masa pandemi, mungkin nanti lewat Zoom gitu ya. Kita coba deh ya, kita fasilitasi. Karena kita tidak lepas dari masalah-masalah dalam keluarga. Dan tiap hari kita menghidupinya ya. Dan saya berharap kita menjadi keluarga yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja saya pikir. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, tetapi saya ingin membacakan satu bagian dari buku sekolah minggu ini yang sangat menarik. House dan home adalah dua kata sinonim namun memiliki makna yang berbeda. House menunjuk kepada rumah atau kediaman atau bangunan itu sendiri, sedangkan home menunjukkan kepada keluarga atau manusia. Membangun house itu penting, namun yang terpenting adalah membangun home. Satu keluarga bisa saja belum memiliki house, tetapi ia harus memiliki home. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tutup sesi diskusi kita dengan berdoa. Monggo Pak Pendeta ditutup dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh belajar bagaimana keluarga sebagai rumah pemulihan. Kami mohon Tuhan juga akan memulihkan setiap keluarga-keluarga yang mungkin sedang ada masalah. Kami percaya lawatan dan jamahan kuasa Tuhan yang menjamah melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen menjadi teladan untuk keluarga yang lain di sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.